warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nah, ayo tadi pagi siapa yang datangnya lebih dulu? Fatan. Ya, Fatan pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, jadi Nak, tujuan kita berdoa itu adalah supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini anak Ibu yang tidak hadir? Semua ya hari ini ya. Alhamdulillah ya, anak Ibu hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke pembelajaran, ya, kita nyanyi lagu dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan sikap nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu berdiri dulu.
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. 1. Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. 2. Melalui pengamatan video, anak-anak ibu dapat menuliskan diagram alur proses pencernaan pada hewan ruminansia. 3. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat diagram organ pencernaan pada hewan ruminansia. 4. Melalui penayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media elektronik. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, melalui penugasan dan diskusi, anak-anak ibu dapat menyajikan kata kunci pada iklan media elektronik. Yuk. Di depan anak-anak ibu sudah ada bukunya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Sapi, ya itu contoh hewan ruminansia. Sapi, hewan apa? Memamah biak. Iya. Nah, jadi hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah biak atau dia memakan dua kali. Dikenal juga dengan hewan memamah biak. Contohnya itu ada sapi, lagi ada kerbau, iya ada kambing. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa perhatikan video berikut yang akan ibu tayangkan di depan. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur.
Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Iya. Nah, tadi kita sudah melihat video animasi pencernaan hewan ruminansia sapi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ayo. Tadi kita sudah melihat video pencernaan pada hewan sapi. Nah, apa-apa saja bagian dari lambung sapi? Rumen, bagus. Iya, retikulum. Masuk. Jadi tadi lambung sapi terdiri dari 4 bagian ya. Apa tadi sekali lagi anak Ibu? Rumen, retikulum, nah, oleh karena itu sapi memiliki 4 perut. Nah, karena anak-anak Ibu sudah memahami video yang Ibu tampilkan, yuk sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, jadi sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Nah, kenapa? Karena tadi pada ruminansia itu terdapat 4 bagian lambungnya, ya, yang tadi kita sebutkan satu persatu. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, jadi di dalam mulut sapi itu terdapat organ-organ pencernaan seperti apa saja? Ada gigi, terus lidah, kemudian ada saliva. Ya. Nah, ini berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Oke. Nah, sekarang Ibu akan berikan anak-anak Ibu lembar kerja. Nah, di sini pada lembar kerja ini sudah ada nama kelompok, kemudian anak-anak Ibu tuliskan nama anggota kelompoknya dan petunjuk kerja. Petunjuk kerjanya ada 2. Yang pertama, anak-anak Ibu perhatikan
Jadi ini didiskusikan ya. Oke. Yuk, berdiskusi ya dengan temannya, didiskusikan. Ya, ya, selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Ya, berdiskusikan temannya. Ya, berdiskusi. Nah, ada kesulitan. Ada kesulitan bagaimana? Yang kelompok 4 bisa? Bisa ya, ya diskusinya ya Haikal ya. Yuk kelompok 5 bisa? Ya. Ya. Terus aktif ya kelompoknya ya. Ya, saling bekerja sama ya. Ya, ini bagus sekali ya, semua teman-temannya membantu ya. Ya, bagus. Ya, berdiskusi. Bagus.
kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Iya, kelompok 3. Dipersilakan. Siapa perwakilannya? Alin ya, boleh maju ke depan. Alin, presentasikan sini lah hasilnya. Ya, bersiap-siap ya kelompok yang lain. Iya, ayo bacakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian esofagus, kemudian rumen atau perut besar. Proses yang terjadi terdapat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi subur dengan gerakan yang mengaduk yang dilakukan oleh rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau ke darah. Kemudian mulut, kemudian retikulum, kemudian omasum, dan terakhirnya amasum. Proses yang terjadi perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh apomasum. Iya, bagus sekali ya dari kelompok 3. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berapa? Ya, kelompok 4 silakan Subnur. Perwakilan dari kelompok 4 ya. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo didengar anak-anak. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Rumput dikunyah di mulut, esofagus, rumput rumen perut besar. Keempat, proses yang terjadi. Keempat, terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan madu yang dilakukan oleh rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, masuk ke retikulum perut jalan. Ya. Mulut retikulum omasum apomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh omasum. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok berapa? Iya, kelompok 5. Silakan Mas Anda perwakilan kelompoknya. Bagus sekali anak ibu ya. Sudah berani tampil percaya diri. Ayo. Saya mewakili kelompok 5. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian esofagus, kemudian rumen atau perut besar. Proses yang terjadi tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen ya. Mulut, kemudian mulut, kemudian retikulum, kemudian omasum, dan yang terakhir apomasum. Proses yang terjadi perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan
dihasilkan oleh abomasum. Iya, bagus Beri. Tepuk tangan. Jadi, pertama sekali rumput dikunyah di mulut. Kemudian masuk ke esofagus. Nah, baru kemudian masuk ke mana? Setelah dari esofagus, masuk ke rumen atau perut besar. Disinilah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian kembali lagi ke mulut. Nah, ini yang dinamakan dia mamapia. 2 kali kan? Jadi dari pertama ke mulut. Nah, kembali lagi ke mulut, baru kemudian ke retikulum, kemudian masuk ke omasum, dan terakhir ke abomasum. Apa proses yang terjadi di abomasum? Iya. Inilah sebenarnya yang disebut dengan lambung pada sapi. Karena di sini itu makanannya dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh abomasum. Ya, bagus ya. Ibu berikan tepuk hebat untuk anak-anak ibu yang sangat luar biasa. Hebat sekali ya. Nah, sekarang coba dulu tepuk semangat kita. Tepuk semangat. Yuk perhatikan ibu ya. Nanti kita bergerak sama-sama ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, peganglah bahu. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, jadilah patung. Oke, bisa? Ya, sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di bahu. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil terpatung. Jadilah patung. Iya, masih semangat anak hebat? Semangat. Nah, coba perhatikan ke depan anak ibu. Anak hebat. Nah, di depan ini ada gambar apa itu, Nak? Gambar buah. Ya, betul sekali. Gambar buah. Ada buah apa saja di situ? Iya, bisa. Selain itu juga, iya, anggur. Nah, di sini juga ada sayur-sayuran, ya, cabai, ya, tomat. Nah, jadi ini adalah makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di sini lihat ada kata kunci. Ayo, apa di situ disebutkan? Iya, ikutai jantung Anda dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan segar. Ayo, sekarang perhatikan video di depan. Nah, ini kita akan belajar tentang iklan.
paduan krim susu dan coklat yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola wafernya. Iklannya kan? Itu juga termasuk apa? Yang tadi. Retrobrik Super Yuti dengan vitamin C Iya, dan iklan. di noda hitam. Iya. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Syafira. Pada video pembelajaran kali ini, saya contohnya iklan merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromosikan. Iklan biasanya dipromosikan lewat berbagai macam media, bisa melalui televisi, radio, majalah, internet, dan media publikasi lainnya. Nah, di dalam iklan pasti terdapat kata kunci yang menjadi dasar informasi yang akan dipromosikan. Nah, apa sih kata kunci itu? Yuk, simak penjelasannya. Sebelum kita membahas kata kunci, yuk kita amati gambar berikut. Ya, kita lihat kan? Sudahkah mengamati gambarnya? Kalau sudah, ayo temukan tulisan yang ada di gambar. Tuh. Bukan. Iya, bagus sekali. Tulisan yang dilihat. Yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar manfaat prima dengan rasa yang dasar. Nah, berdasarkan iklan di atas, apa kata kunci yang ada di iklan tersebut? Iya, bagus adik-adik. Kata kuncinya adalah makanan sehat. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari kata kunci? Ciri-ciri dari kata kunci yang pertama adalah terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase kata. Yang kedua adalah mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Nah, adik-adik setelah memahami. Iya. Nah, itu tadi adalah video tentang kata kunci pada sebuah iklan. Nah, jadi tadi kita lihat ada gambar buah-buahan, ada sayur-sayuran ya. Ternyata kata kunci dari gambar tersebut adalah makanan sehat. Bagaimana ciri-ciri kata kunci? Ya, ciri-ciri yang kedua. Ya, bagus. Yang ketiga. Iya, bagus sekali. Itu tadi ciri-ciri kata kunci. Nah, sekarang Ibu akan berikan lembar kerja. Ya. Nah, di sini ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, perhatikan gambar iklan di bawah ini. Ada berapa iklannya di sini? Nah, kemudian petunjuk yang kedua, tuliskan kata kunci dari iklan tersebut, ya. Ya.
Ayo diskusikan dengan temannya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ayo, kelompok berapa yang mau presentasi ke depan duluan? Ya, boleh kelompok 1. Silahkan. Nah, dengarkan. Nurul akan mempresentasikan. Ya. Ya, gambar yang pertama itu iklan apa? Terus yang kedua iklan. Itu kata kuncinya apa? Iya, kata kuncinya minuman sehat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Nurul. Kemudian siapa lagi yang mau maju presentasi? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Yuk. Terus? Iya, sama juga jawabannya. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi? Ya, kelompok 3. Olahraga membuat tubuh sehat. Kedua, minum susu dapat menyehatkan badan. Iya. Sebentar, untuk kelompok 3. Nah, jadi kata kunci yang pertama adalah itu tadi gambar apa? Gambar orang berolahraga. Jadi kata kuncinya olahraga sehat. Yuk, gambar yang kedua tadi gambar apa? Susu. Ada susu di situ ya. Enak sekali minum susu ya. Jadi susu Ultramil. Jadi kata kuncinya adalah minuman sehat. Ya. Nah, sangat bagus. Berikan tepuk yang luar biasa kepada anak ibu. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah berani ya, sudah percaya diri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ibu punya beberapa pertanyaan. Apa yang sudah anak-anak ibu pahami dari pelajaran hari ini? Apa-apa saja yang sudah dipahami? Iya, tentang iklan. Terus? Iya, tentang pencernaan pada hewan apa? Apakah masih ada yang belum dipahami? Iya, tidak ada. Bagus ya, berarti anak ibu sudah paham semua. Bagaimana perasaannya selama pembelajaran? Senang, alhamdulillah senang ya. Nah, sekarang ibu punya tugas soal latihan. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, nah ini dikerjakan secara mandiri atau secara individu. Jadi tidak boleh mencontek. Ya. Ayo dikerjakan. Tidak boleh mencontek ya.
kita sudah memberikan. Ya. Sudah, Kak Ibu? Sudah siap? Iya, boleh kumpul ke depan. Yuk, kumpulkan ke depan. Kumpul ke depan. Sudah semua mengumpul? Sudah. Ya. Nah, sekarang untuk PR, anak ibu buka bukunya halaman 8. Nah, itu PR-nya nanti kerjakan di rumah ya. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, yang pertama apa kesimpulannya? Program pencernaan hewan sapi. Ya, terdiri dari apa saja tadi? Ya, kemudian apa lagi kesimpulan yang kita dapat? Apa itu? Apa? Ya, rumput, organ pencernaan tadi prosesnya yang kita presentasikan. Rumput dikunyah di mulut. Kemudian iya bagus, kayak esofagus. Kemudian kemana? Terus kembali lagi kemana? Kemudian kemana lagi? Ya, kemudian kemana? Omasum, baru kemudian ke abang. Ya, terus kesimpulan yang berikutnya apa? Tentang apa? Iklan. Ya, apa kata kunci iklan ada berapa? Ada 2 kata. Tadi anak ibu juga sudah menyajikan iklannya. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu, Ibu, lagu daerah ini judulnya apa judul lagunya? Nah, ini untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita. Oke, sama ya. Duduk aja. Oke. Duduk ya. Loading. Berputar. Ya, masih berputar-putar.
Kalau mau berdiri juga, ayo berdiri semua. Biar rileks badan kita. Biar rileks ya. Tangan-tangannya tadi sudah menulis, kepalanya tadi sudah berpikir ya. Anak kambing saya, anak kambing saya. Biar rileks kepalanya kan. Sudah naik boleh duduk. Sudah tidak tegang lagi badan-badannya kan? Dan kita sudah bernyanyi juga disertai dengan sedikit gerakan menari. Ya. Jadi anak-anak ibu, anak-anakku sayang, sudah haikal. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita membaca doa. Yuk, siapa yang memimpin doa? Pak Tania, baca doanya nak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Fatan sudah memimpin doa kembali, memimpin doa pulang. Nah, anak-anakku sayang, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini.